Halo bro, jumpa lagi di Slato Channel. Sekarang saya sedang berada di Mall Kelapa Gading. Dan tepat di hadapan saya ini adalah pameran mobil ya bro. Nah ini ada tulisan nih, BYD. Itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya BYD, bener toh? Nah, BYD ini punya arti ya, artinya Build Your Dream. Nah, Build Your Dream ini merupakan produsen mobil asal China atau Tiongkok sana ya. Dan mereka ini merupakan produsen mobil terbesar yang ada di Cina yang sangat laris penjualan mobilnya, terutama mobil listrik ataupun plug-in hybrid. Mereka mencetak rekor di seluruh dunia penjualannya 3 juta unit bro. Mereka penjualan yang terbesar khusus mobil elektrifikasi. Nah, mereka datang di Indonesia ini membawa 3 jenis mobil. Nah, mobilnya apa aja? Kita akan review satu persatu ya bro. Inilah dia first impression mengenai BYD. Yang kita review adalah BYD Dolphin yang merupakan entry level dari BYD ya. Yuk kita lihat aja langsung mobilnya. Ya bro, kita mulai dari BYD Dolphin. Nah, BYD Dolphin ini merupakan entry levelnya dari BYD di Indonesia ya. Nah, dia ini mobilnya kelas-kelasnya masuk persaingannya khusus kalau untuk mobil listrik kayaknya Wuling Bingo. Karena ini yang tipe standar range-nya itu speknya mirip-mirip sama Wuling Bingo ataupun Netavi ya. Jadi kalau ini untuk tipe standarnya, tapi tipe yang long range-nya dia sih masuk kelasnya MG4 EV ya. Kalau kita perhatikan dari desainnya bro, BYD ini menghadirkan warna-warna yang unik, yang eye catching ya, khusus mungkin untuk menarik pangsa pasar anak-anak muda yang ada di Indonesia ini ya. Nah, kita lihat aja nih warnanya, ini kayaknya warna pink. Nah, dia two tone color nih. Jadi baik BYD Dolphin ini sama BYD Dolphin yang di sana itu dia two tone color. Nah, jadi ini unik ya, di warnanya ini seperti warna pink, di atasnya abu-abu gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan mobilnya dari eksterior di bagian depan, mobil BYD ini kita lihat dari headlampnya dulu ya. Dia ada headlamp projector. Nah, ini juga ada LED DRL. Nah, ini biasanya ini sein ini ya. Ini kalau kita perhatikan dari dekat, ini biasanya sein. Grill tengahnya dari BYD nih ya, grill tengahnya ini ada juga LED juga ya di sini sebagai pemanis untuk grill tengahnya. Nah, sebagaimana dia mobil listrik dan pasti tertutup, tapi uniknya dia punya motifnya tuh garis-garis ya, garis-garis seperti ini. Jadi bukan hanya hitam polos mengkilap gitu ya, black glossy, tapi dia ada motifnya ya. Tapi ini bukan motifnya, kalau kita bilang bukan motif karbon. Bempernya juga nih modelnya tertutup. Nah, ini ada seperti ini, warnanya black glossy. Dan ini seperti ada lubang udara, tapi ini tertutup ya, ini tertutup. Nah, ini di tengah-tengah itu ada kamera 360 bro. Ini ada kamera 360 di atas, posisinya license plate ini ya, di depan, di atasnya, dan di bawahnya ini ada sensor untuk radar, yaitu biasanya untuk ADAS, Adaptive Cruise Control. Di sini ada lubang udaranya ya, ini untuk pendinginan baterai ya bro. Sekarang kita lihat ke eksterior di bagian samping. Di eksterior bagian samping ini ada di sebelah kanannya ada posisi untuk charge. Nah, ini model charge-nya di sini AC and DC. Pengisian dayanya untuk AC atau home charging itu 7-11.000 watt ya, dilakukan di rumah itu dalam waktu 7 jam 0-100. Sedangkan untuk DC fast chargingnya yang bisa dilakukan di SPKLU, dia 0-80% itu sanggup pengisian dayanya itu sampai 89.000 watt ya bro. Dan itu bisa 0-80% tuh 40 menit aja.
Untuk mesinnya aja lumayan berat loh. Nah, ini dia motor listriknya di sini. Kita lihat ya bro, motor listriknya di sini. Nah, itu ada yang tipe standar, ada yang standar untuk standar range, ada juga yang long range. Yang long range itu yang jauh lebih bertenaga ya. Kalau yang standar range itu tenaganya sekitar 95 horsepower. Tapi kalau yang long range yang malah lebih bertenaga, dan tenaganya itu keren banget bro. Itu tenaganya 201 HP. Sekarang kita lihat bannya, dan velgnya. Nah, ini kalau ngelihat bannya, dia pakai ban mereknya masih dari China sana ya, dari Tiongkok. Bannya mereknya Linglong. Linglong 205 50 ring 17 ya. Dan ini ternyata bukan dop. Nah, selama ini kan mobil EV itu biasanya selalu dop. Ini beneran pelek ini. Ini nggak bisa dibuka ya. Sih, mungkin mendekat. Nah, mungkin ini kayaknya bisa dibuka deh. Nah, ya. Nah, ini kayaknya mungkin bisa nih. Ini ada yang ditutup. Jadi ini merupakan, jadi gini, ini velgnya bukan dop. Nah, ini asli velg, tapi di bagian warna yang seperti ini, yang warna bodinya, nah dikasih yang sini ini bisa dilepas ini. Ini sepertinya dari bahan plastik kalau yang ini. Nah, dia agak berbunyi. Kalau ini beda. Nah, ya. Di bagian kaca depannya ada sensor kamera. Nah, ini biasanya untuk ADAS ya. Untuk ADAS dia ada sensor kamera dan juga ada sensor radar di bawah. Untuk atapnya ini panoramik. Nah, ini atapnya panoramik ya. Tapi bukan panoramik sunroof, dia masih panoramik aja. Nah, ini kalau kita lihat nih di kaca spionnya ada tulisan nih NFC. Nah, NFC ini bukan Imani ya, bukan ngetep Imani, tapi ini jadi BYD itu menyediakan sarana, pertama ada kunci, yang kedua tuh kartu. Nah, untuk membuka mau akses kita masuk ke dalam mobil BYD itu bisa menggunakan kartu, dan itu ditempel di sini. Iya. Tapi sepertinya itu agak sedikit berisiko di Jakarta atau di Indonesia ini, terutama pencurian spion. Akses masuk ke pintu ini door handle-nya sewarna dengan body. Dia bukan model tarik ya, modelnya begini, yang begini. Dan ini ada smart keyless entry-nya model pencet ya. Ini seperti di sini. Oh, sebentar. Ini nih. Kalau kita perhatikan, nah, karena dia sudah menggunakan sistem ADAS pada mobil ini, di sini ada blind spot monitoring, bentuknya model segitiga sana. Dan di kaca spion ini ada kamera 360-nya nih di bawah sini. Ya, ada kamera 360-nya di spion. Dia posisinya di sini ya, bukan di tempat tangkainya. Nah, kalau di bagian eksterior bagian samping itu bagian pilar C, ini kan pilar A, ini pilar B, ini pilar C. Nah, di pilar C ini ada pemanis seperti ini nih. Nah, ini pemanisnya ini seperti ini dengan motif garis-garis juga. Nah, ini di belakang ini pemanisnya sebenarnya warnanya black glossy, tapi ada pemanis garis-garis di sini ya. Dan dia ditambahin over fender nih, trim body plastik ya, trim body plastik. Sebenarnya mobil ini sih sebenarnya nggak masuk dalam kategori SUV ya, tapi dia seperti dibikin seperti crossover, jadi ditambahin trim body plastik. Nih, ada trim body plastik di sini juga, ada trim body plastik ya. Nah, kita lihat ke eksterior bagian belakang. Ini yang unik dari BYD Dolphin. Di BYD Dolphin ini, bagian stop lampnya di bagian belakang tuh cakep banget. Dia dari kiri ke kanan tuh menyatu. Nah, menyatu, tapi dia punya motif. Motifnya lampunya ini, kalau pada saat standby lampu yang warna merah ini seperti ini lampu LED-nya. Nah, ini LED-nya nih nyalain seperti ini, bermotif. Ya, bermotif seperti diukir-ukir gitu. Terus build your dream-nya itu nggak ada di luar, dia di dalam. Kalau Anda lihat dari dekat, ini build your dream ada di dalam, jadi nggak ada di luar ya, di dalam mikanya ya. Nah, ini ada tulisan BYD Dolphin.
ini kalau kita bukanya, nah kalau kita mau buka bagasi ini ada kayak celah di bumpernya ini dengan bagian bagasi ini seperti ini ya, kita buka. Ya, dia masih membukanya secara manual. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita lihat lagi di bumper bagian belakang. Nah, bumper bagian belakang itu punya model dengan bagian depan mirip-mirip. Nah, seperti ini lagi nih, ada nih seperti ini. Dan dia dikasih reflektor ya. Dikasih reflektornya modelnya vertikal. Dan ada dilengkapi 3 sensor sonar parkir ya. Kaca bagian belakang sudah ada defogger dan ini wipernya kecil. Nah, dia ada roof spoiler di bagian belakang nih. Dia integrated roof spoiler nih, integrated roof spoiler jadi satu ya. Dan ini ada high mount stop lampnya ini dan ada antenanya sirip U. Sekarang kita coba masuk ke interiornya. Kita lihat interiornya. Ya, sebelum kita masuk ke interior, ini kita lihat dulu door trimnya. Door trimnya di bagian atas biasa warnanya hitam dan ini hard plastik juga. Nah, ini ada posisi tweeter di sini ya. Nah, ini door handle-nya unik ya, door handle-nya. Di sini ada perpaduan juga warna ungu. Nah, ini ada juga, oh ini hard plastik juga nih. Jadi yang soft touch-nya di sini ya. Soft touch-nya di sini. Nah, ini untuk tombol-tombolnya di sini ya, power window, central lock door, pengaturan kaca spion juga ya. Ini juga dia kaca spionnya udah auto retract, auto folding. Tapi ini hard plastik semua ya. Ya, plastik yang soft touch-nya cuma di sini nih. Yang sini juga hard plastik. Kalau untuk kursinya ini sudah elektrik ya. Elektriknya maju mundur, naik turun sama reclining ya. Nah, itu dia berlaku di kiri dan di kanan untuk kursi depan. Dan kalau kita lihat kalau bahan joknya ini warna-warni juga ya, warna-warni. Ini bahannya juga semi kulit ya. Seperti itu ya. Tapi sudah termasuk lembut bahannya, bagus. Ya bro, sekarang saya ada di interior dari mobil BYD Dolphin. Nah, BYD Dolphin ini interiornya juga eye catching ya. Jadi bukan hanya di luar, di eksteriornya aja yang warna-warni gitu ya, colorful gitu ya. Jadi ibaratnya di dalam juga colorful, lebih colorful lagi daripada yang di luar. Nih, dashboardnya ini warnanya hitam yang bagian atas ya, untuk biar nggak silau. Nah, ini tapi di sekitar ke kisi-kisi AC-nya dia sewarna dengan body yang ada di luar. Tapi ditambahin lagi nih warna ungu di sini. Tapi ungunya yang soft ya. Oh, ungunya ini kayak seperti bahannya sweat ya, apa kulit ya. Oh, kayaknya semi kulit. Ya, ini bahannya semi kulit. Nah, ini layarnya juga layar monitornya besar. Nah, layar monitornya juga besar dan untuk kisi-kisi AC yang berada di tengah, dia tidak berada di belakang layar karena akan mengganggu kan. Nah, dia diletakkan sebelah kanan dan kiri. Kalau sebenarnya layarnya ini bisa dirotasi. Bentar ya. Nah, layarnya ini bisa dirotasi dari setir. Nah, dia bisa model Tesla atau dia modelnya seperti ini, horizontal. Ya, nah langsung dia berubah ya posisinya. Selain tadi interiornya ini eye catching di bagian dashboard, nah kita lihat nih ada 2 layar monitor. Nah, layar monitornya yang besar nih untuk head unit, tapi istilahnya di sini juga banyak informasi untuk pengaturan AC dan segala macam. Nanti kita lihat. Nah, ini speedometer clusternya nih unik nih, kecil banget tuh bro. Ya memang sesuai dengan mobilnya ya. Jadi nggak terlalu besar juga speedometer clusternya. Tapi di sini semua full ada ya. Sini semua ada, baik itu untuk informasi trip A, trip B, odometer. Nah, ini untuk gambar tampilan sensor-sensornya ya. Sensor lane keeping assist, ada sensor adaptive cruise control, dan juga untuk sensor ininya toast persneling. Nah, untuk sensor seat belt, untuk sensor sonar parkir, banyak di sini, bro. Ini dia setirnya. Nah, setirnya ini unik. Ini setir khas BYD. Nah, setir khas BYD ini Oke, nanti. Jadi setir
Sorry, I'm not sure what you mean. Nah, jadi ini setir khas BYD ini ada di sebelah kiri ini untuk pengaturan ADAS. Nah, untuk pengaturan ADAS di sebelah kanan untuk Bluetooth teleponi, untuk audio ya, pengaturan audio, steering switch. Nah, ini dia model ininya. Model konsol tengahnya ini seperti ini ya, agak seperti kelihatan terpisah gitu, tapi ini sebenarnya menyatu ya. Ini nggak putus. Nih kita lihat nih, ini sebenarnya nggak putus ya, masih ada jarak. Ini cuman dibuat desainnya agak maju ke depan. Nah, ini kan mengenai tombol-tombol fisiknya ini ada juga di tengah-tengah ini, bro. Nah, ini yang di tengah-tengah ini dia modelnya seperti kapsul, tabung kapsul gitu. Terus diisinya dalamnya ini kayak isi permen-permen gitu. Ini modelnya gini, kayak ada permen mentos kali. Ups, salah ya, bukan iklan. Nah, ini jadi ini untuk tombol volume. Nah, ini tombol volume. Ini front defogger. Nih kelihatan nih ada tulisannya F, front defogger ya, front defogger. Berarti ada lubang udara di sana di depan. Nah, ini untuk AC-nya. AC-nya kalau dimatiin, oh dalam 8 berapa nih AC cooling and unlimited static in the display mode. Oke. Oke, ini untuk AC-nya, on off-nya. Ini untuk auto. Ini untuk autonya. Nah, oh jadi kalau misalnya mau mengaktifkan agak dikebawain. Ini kalau mengaktifin. Nah, jadi kalau kita mau mengaktifkan front defogger dikebawain ya. Nah, kita matiin ke atasin. Nah, ini juga seperti AC nih. Nah, AC-nya aktif lagi. Kalau ke bawah dia mati, off. Nih ya, kalau ke bawah kan mati ya. Nah, kalau kita ke atas nyala dia. Nah, ini juga sama, autonya gitu juga. Ke atas nyala. Ya. Ke bawah mati. Nah, ini untuk khusus untuk hazard. Kita lanjut, ini untuk apa ya? Untuk apa ya? Oh, untuk regenerative braking. Nah, ini bro. Nah, ini kalau kita logonya ini untuk regenerative braking nih kayak gini nih. Regen ya, untuk regennya ini seperti ini. Nah, ini bisa standar. Nih kalau kita lihat di sini standar. Nah, ini bisa high. Oh, dia standar dan high aja ya. Oke, untuk regennya ya, regenerative braking. Ya, bro, ini sepertinya kalau ini mode mungkin untuk di snow kali ya. Ini ada eco, tapi bukan eco untuk eco driving ya. Jadi ini ada mode juga ini di sini. Tapi ini bukan mode berkendara ya. Untuk mode berkendara tuh ini. Nah, ini mode berkendaranya ada eco, sport dan normal. Eco, normal dan sport. Ya. Oke. Nah, ini untuk tuas persneling. Nah, di bawah sana tuh, loh, di bawahnya tombol-tombol ini tadi fisik, di bawahnya itu ada power outlet sampai 120 watt. Di sini ada USB Type A, USB Type C. Nah, ini untuk ini nih flash disk nih, tempat-tempat flash disk nih. Ya, untuk mencolok sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan nih, bro. Masih dalam ya. Ada tempat penyimpanan, jadi punya tempat penyimpanan yang tersembunyi. Ini keren, dalam lagi bro. Nah, itu kalau kita lihat di atas ini bukan wireless charging ya. Ini nggak ada wireless charging. Ini nggak ada wireless charging. Ini ada 2 cup holder. Nah, ini untuk ini electric parking brake. Ini auto hold ya bro. Nah, ini electric parking brake. Ini ditarik dia modelnya. Kalau dilepas gini, kalau ini auto hold juga modelnya dimajuin. Nah, auto hold dimajuin, kalau dimatiin ke belakang. Oke. Nah, ini untuk juga sama ya. Ini untuk stability control. Dimajuin hidup, di belakangin mati. Ya. Seperti itu ya. Oh, ini dia. Wah, ternyata ada untuk wireless charging. Kelihatannya ini wireless chargingnya, ternyata ini bukan. Ini nggak ada. Ini kayak mungkin tempat naruh barang aja. Ternyata wireless chargingnya ada di sini nih, di dekat konsol tengah. Ya, dekat konsol tengah. Ini ada untuk ini ada konsol tengah di sini. Ini ada tempat penyimpanan nggak ya? Oke. Ini nggak bisa dibuka. Oh, sepertinya konsol tengahnya nggak ada nih. Konsol tengahnya nggak ada yang buat dibuka ya. Jadi tempat penyimpanannya ada di sini. Ini banyak nih tempat penyimpanan. Jadi dia nggak punya tempat penyimpanan di sini di dekat armrest konsol tengah ya. Armrest konsol tengah nggak ada. Kalau kita lihat nih bro, di atasnya ada panoramik kan. Nah, ini atasnya ada panoramiknya ya, ada penutupnya. Penutupnya itu seperti kain ya. Oh, bukan seperti yang solid gitu. Jadi masih bisa ditekan-tekan nih. Ini kita kalau buka nih.
penutupnya tapi dibuka ya. Nah, ini pembuka. Nah, ini kita kalau membuka tuh seperti ini, tombolnya ini. Yang ini ya, Bro, tombolnya. Tuh. Jadi kelihatan banget ya atap panoramiknya. Keren ini, Bro, untuk sebenarnya mobil ini untuk sekelas BYD Dolphin sudah ada seperti ini keren banget, Bro. Ini siap banget dia menantang para pesaingnya juga, sesama pesaing dari Tiongkok. Nah, ini yang tadi kita buka ini kan tombolnya untuk nutup di sini. Nah, kita tutup lagi tuh seperti itu. Nah, oke, untuk lampu sensor pintu ataupun lampu bacanya ini tinggal kalau matiin hidupin tinggal sentuh aja ya. Nah, ini lagi terbuka pintunya. Nah, jadi kalau lampu bacanya ini tinggal kita sentuh aja gini. Ini karena ada yang buka pintu di luar. Nah, dia baru mati ya. Nah, ini. Tapi kalau kita buka nih pintunya, nah dia nyala kan, nggak bisa dimatiin. Ya, Bro. Tapi kalau kita tutup pintunya, ini bisa dimatiin dua-duanya. Oke, ini udah ada sun visor, ada vanity mirrornya. Vanity mirror, lampunya terpisah ya dari vanity mirrornya. Kita tutup lagi. Nah, ini juga ada sun visor dengan vanity mirror, lampunya terpisah LED juga. Oke, dan plafonnya ini warnanya hitam ya, Bro. Plafonnya ini. Nah, ini untuk kaca spionnya. Oh, model kaca spionnya ya. Kaca spionnya ini masih day night view ya. Nah, kalau kita lihat nih, nah posisi start stop engine-nya itu kalau kita lihat dia ada di belakang speedometer cluster tuh. Tuh dia. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, di sini agak tersembunyi dekat sama layar head unit seperti ini. Ya, untuk posisi kita ini, kalau kita nih lihat nih door trimnya, tangkai untuk membuka pintunya tuh lucu loh, Bro. Ya, nih modelnya nih gini nih. Unik ya. Jadi BYD Dolphin tuh tangkai pembuka gini ya. Asal jangan dimainin anak-anak aja ya, Bro. Gampang patah takutnya, Bro. Kalau dia terlalu begini ya, terlalu terbuka begini nih, takutnya dimain-mainin anak-anak. Itu cuman kalau dimainin anak-anak ya, Bro. Kita sekarang mau ke interior bagian belakang, mau coba rasa duduknya ya, dimana kita duduk di belakang. Oke, kalau duduk di bagian belakang ini masih termasuk enak, dari bahan joknya juga enak, dan saya kalau duduk juga lumayan nggak ini ya, tidak memang belum ditopang sempurna, tapi kita duduk tuh enak, nyandarnya dia nggak terlalu tegak, kursinya nggak terlalu tegak, masih agak enak untuk kalau kita perjalanan jauh. Nah, ini cuman ini kursinya ini, jok depannya ini memang agak sedikit menghalangi pandangan depan karena dia model joknya seperti bucket seat. Bucket seat tuh seperti jok mobil balap ya. Ini modelnya seperti ini. Ya, perbedaannya BYD Dolphin ini sama yang tipe standar itu nggak ada panoramik, dan kursinya nggak elektrik ya. Oke, itu saja, Bro, mengenai first impression kami mengenai BYD Dolphin. Yang mana yang mau Anda pilih? Mau yang tipe standar atau tipe yang long range? Nah, tapi kalau yang long range itu termasuk tipe yang high performance juga karena dia tenaganya dahsyat ya, 201 HP. Nah, yang mana Anda pilih? Anda memilih kebutuhan atau Anda memilih ke arah performance? Untuk kalau kebutuhan hari-harian ya, kalau cuma mau bebas ganjil genep ya yang standar. Tapi kalau mau membutuhkan yang agak ya mau daily use tapi agak ada performance-nya ya pilih yang long range. Bisa dipakai keluar kota dan juga akselerasinya mantep banget. Gimana menurut Anda, Bro, mengenai BYD Dolphin ini? Ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih, Bro, sudah menonton. See you, Bro, in the next video. Mantap, Bro.